Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat ya. Kali ini kita akan membahas ya untuk part kedua ya. Insya Allah kita bahas untuk soal nomor 11 sampai dengan 20 asesmen harian kimia bab ke-1 ya. Kelas 12 semester 1 kurikulum merdeka. Ya, yang punya bukunya merapat ya Dek ya. Ya, jangan lupa subscribe ya dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Dalam laboratorium kimia tersedia larutan HF. Diketahui ada larutan HF 0,1 M memiliki nilai Ka adalah 7,2 kali 10 pangkat min 4 dan larutan NaF ya, natrium fluorida 0,2 M. Perbandingan volume HF yakni volume asam dan NaF dan volume garamnya. Nah, untuk membuat 100 ml larutan penyangga yang pH-nya 5 min log 7,2 adalah ini adalah asam lemah, sedangkan NaF itu merupakan garamnya ya, atau di dalamnya ada basa konjugasinya, maka ini sudah dikatakan penyangga asam. Rumus penyangga asam H+ sama dengan Ka dikalikan dengan mol asam lemah dibagi dengan mol garamnya atau basa konjugasinya ya. Kalau misalkan pH-nya 5 min log 7,2, maka nanti H+-nya adalah 7,2 kali 10 pangkat min 5 dengan nilai Ka-nya adalah 7,2 kali 10 pangkat min 4. Mol HF-nya rumusnya mol tuh M dikalikan V ya, maka 0,1 Va dibanding 0,2 dikali V garam. Coret-coret 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 4 itu adalah 10 pangkat min 1. Saya kali sama dengan dulu aja ya, sama dengan 0,1 dibagi 0,2 itu sama saja Va per 2 Vg ya. 0,1 dibagi 0,2 itu 1/2. Nah, 2 dikalikan 0,1 itu adalah 0,2 Vg, di sini Va. Yang ditanya itu adalah HF banding NaF, berarti V asam banding V garam. 0,2 nya di atas, 1-nya ke bawah sini. 0,2 banding 1 atau masing-masing saya kalikan 10 ya, maka 2 banding 10 atau 1 banding 5 ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 12. Seorang laboran membuat larutan penyangga basa dari larutan NH4OH. NH4OH itu adalah basa lemah ya, dengan NH4Cl. NH4Cl di sini adalah garamnya atau ada asam konjugasinya. Jika larutan penyangga yang dikehendaki adalah pH 9, membentuk larutan penyangga yang pH-nya 9, massa padatan NH4Cl yang harus ditambahkan, ditanya massanya, ke dalam volume 100 ml. 100 ml-nya di sini. 100 ml NaOH 0,1 M. Ditanya masanya garam ya, Dek. Jika Kb dan Mr-nya NH4Cl ada. Ini adalah penyangga basa. Kalau penyangga basa maka rumusnya OH- sama dengan Kb dikalikan dengan mol basa lemah ya. Rumusnya mol nanti M kalikan V. 100 dikalikan 0,1 itu 10. Saya bagi dengan mol garamnya. Saya anggap X aja di sini. Ini untuk mol garam. Ya. Nah, sekarang jika pH-nya 9, maka nanti POH itu rumusnya adalah 14 dikurangi pH. 14 kurangi 9 itu 5. Maka nanti OH-nya itu 10 pangkat min 5. Gitu ya. Kb-nya itu adalah 10 pangkat min 5 dikalikan dengan mol asam lemah banding mol garamnya ya, maka nanti ini 10/X. Ini berarti molnya nggak ada ya, Dek. Maksudnya tuh molnya itu M kalikan V. Ini nggak usah pakai tulisan mol tadi ya. Ini 10/X. Ya. Hilang-hilang ya, maka nanti X-nya itu adalah 10 milimol.
Nah, ditanya adalah massa. Rumusnya massa itu adalah mol dikali dengan mR-nya. Molnya itu 10 milimol ya, maka kita kali dengan mR-nya. NH4Cl itu 53,5. Maka 535, tapi hati-hati ini masih miligram karena molnya milimol. Kalau kita jadiin gram maka kita bagi 1000, jawabannya adalah A. Bisa ya, nomor 13. Reaksi berikut yang dapat berlangsung. Oke ya, di sini yang dapat berlangsung itu ya, saya punya deret volta, mungkin adik pernah saya ajarin ya di pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya. Deret volta masih ingat? Lika, banyak, cakap, Ali, meneng, pizen. Nah gini ya jembatan keledainya. Ceri, ni, seneng, pes, bukan. Lalu ada cucu, hangat, agak, pahit, au. Nah ini ya. Oke, syaratnya dapat berlangsung. Contoh untuk poin A adalah pendesakan logam terhadap H. Itu logamnya itu wajib di kirinya H. Kita lihat AU ya, emas itu di kanannya H, maka tidak bisa berlangsung ya. Salah. Ini ada HNO3, ada Ag. Ini logamnya Ag. Apakah Ag di kirinya H? Salah ya. Ag itu di kanannya H, maka tidak bisa mendesak atau tidak bisa bereaksi. Nah ini sama saja ya, saya buat di sini CaBr2 bereaksi dengan HCl. Di sini logamnya Ca, apakah Ca di kirinya H? Kita lihat, ini ada kalsium, kalsium itu di kirinya H, maka bisa bereaksi, terjadi reaksi pendesakan. Maksudnya gimana? H itu lepas dari Cl, didesak oleh Ca, menghasilkan CaCl2. H sama Br menghasilkan HBr. Begitu deh ya. Oke ya. Jawabannya adalah poin C. Untuk poin D, aluminium bereaksi dengan apakah Al bisa mendesak K? Kita lihat ya, Al itu di kanannya K, maka tidak bisa mendesak, tidak bisa bereaksi. Untuk poin E, apakah Na di kirinya Fe? Ya, betul ya dek. Mana Na? Ini Na di kirinya Fe, harusnya bisa menghasilkan reaksi ya, maka menjadi NaCl, Fe-nya terdesak menghasilkan FeOH3 gitu ya. Jadi kemungkinannya tuh C sama E sih. Adik silakan ya diskusikan dengan teman-teman. Kita masuk ke soal nomor 14. Sebanyak 100 ml larutan asam bromida, ada HBr 100 ml, 0,1 m, bereaksi dengan magnesium ya, bereaksi dengan logam magnesium menghasilkan 0,112 liter gas hidrogen ya. Ini nanti hasilnya MgBr2 dan melepas gas hidrogen. Kita setarakan ya, kita masukkan sini 2. Oke, sudah setara ya. Menghasilkan 0,112 liter gas hidrogen. Berapakah logam magnesium yang bereaksi? Ditanya masanya magnesium. Nah, kita lihat ya di sini mencari mol, rumusnya adalah M dikalikan V, 0,1 kalikan 100 itu adalah 10 milimol. Sebenarnya nanti molnya Mg langsung ketemu ya dek. Molnya Mg adalah 1/2 dikali dengan 10, jadi 5 milimol. Nah, nanti mencari massa ya langsung ketemu. Rumusnya massa itu adalah mol dikalikan AR-nya Mg. Maka nanti 5 kita kali AR-nya Mg adalah 24. 4 dikalikan 5, 20, nyimpen 2, 120 mg ya. Ini masih milimol atau 0,12 gram. Oke ya, jawabannya adalah poin B. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 15. Pernyataan yang benar saat 20 ml larutan KOH, saya buat di sini ada KOH 20 ml, 0,1 m, bereaksi dengan asam sulfat H2SO4 20 ml, 0,1 m. Kita akan buat ya, nanti hasil garamnya itu adalah K2SO4 dan hasil sampingnya itu air.
Kita setarakan, ya ini sudah setara ya. Nah kayak gini. Oke, kita akan buat mula-mula ini berapa mol? 20 kalikan 0,1 adalah 2 milimol. 20 kalikan 0,1 ini juga 2 milimol. Nah, mula-mula reaksi sisa. Nanti mol pembatasnya itu adalah KOH. 2 bagi 2 itu 1, 2 bagi 1 itu 2. Kecilan ini ya, maka ini pembatas. Pembatas itu artinya habis. Biar habis Mbak kurangi 2. Berarti sini min berapa dek? 1/2 kalikan 2 min 1. Maka bersisa 1 milimol. Nah oke ya. H2SO4 habis bereaksi. Salah, yang habis itu harusnya KOH. Maka salah. Terbentuk 1 mol air. Oke ya. Kita merujuk ke pembatas. Ini airnya. Berarti airnya berapa mol? 2/2 dikali 2. 2/2 dikalikan 2. Salah ya, harusnya itu adalah 2 mol ya. Bukan 2 mol, 2 milimol. Maka 2 milimol. Salah. Diperoleh K2SO4 itu 174 mg. Oke, kita mencari dulu untuk molnya K2SO4. 1/2 ya. 1/2 dikalikan 2. Maka nanti 1 ya, 1 milimol. Nah, kita akan mencari masanya, massa K2SO4. Rumusnya massa itu adalah mol dikalikan dengan mR-nya. Ya, nanti molnya itu adalah 1 milimol. mR-nya kita hitung deh. K-nya 2, 39 dikalikan 2. Itu kan 78 ya. 78 ditambah S itu adalah 32. Lalu O itu 16 ya, 16 dikalikan 4 itu adalah 64. Jadi MR-nya itu 174, maka masanya 174 mg. Ya, betul ya Dek ya, jawabannya adalah poin C. Hanya 1 milimol larutan KOH yang bereaksi. KOH itu semuanya bereaksi karena dia habis ya sebagai pembatas. Mol air yang terbentuk sama dengan mol K2SO4. Air yang terbentuk itu 2 milimol, K2SO4 itu 1 milimol, maka salah juga. Paham ya Dek? Kita lanjut ya ke soal nomor 16. Jika volume larutan HCl dititrasi sebanyak 20 mili, konsentrasi larutan HCl adalah, ini berarti titrasi pertama ini ya, asam terhadap basa. Ya, berarti rumusnya kayak gini ya, MaVa kalikan A sama dengan MbVb kalikan B. Konsentrasi HCl-nya belum tahu ya Dek. Sorry. Konsentrasi HCl-nya belum tahu, saya anggap sebagai Ma. V-nya HCl berapa Mbak? Volume HCl-nya adalah 20 mili ya. Valensi asamnya itu 1, H-nya itu ada 1, itu valensi asam. Nah, konsentrasi basanya itu ini deh, 0,05. Volume basa yang dibutuhkan itu adalah 40 mili dikali dengan valensi basanya 1. Ya, oke. Nah, maka nanti 40 dibagi 20 itu adalah 2, maka nanti konsentrasi asamnya adalah 0,1. Jawabannya mana? Jawabannya C. Gitu ya. Lanjut, kita ke soal nomor 17. Indikator asam basa yang tepat digunakan dalam titrasi larutan amoniak dengan HCl, maka titrasi basa lemah dengan asam kuat. Nah, misalkan saya buat ya, ini pH 7, basa lemah di sini dengan asam kuat. Nah, titrasi basa lemah terhadap asam kuat, maka indikator yang bisa membaca adalah indikator asam. Ya, ini indikator basa, salah, ini salah, maka jawaban yang tepat itu adalah metil merah, gitu ya Dek. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 18. Sebanyak 4,88 gram asam benzoat, saya buat di sini, ada C6H5COOH 4,88 gram. Dilarutkan dalam air aqueous hingga volumenya adalah 500 mili. Kemudian diambil 10 mili
lalu dititrasi gitu ya. Dititrasi dengan NaOH 0,2 M. Nah, volume larutan NaOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekuivalen ditanya volumenya NaOH. Oke adik ya, rumus titrasi itu bagaimana? Sama saja, Ma dikalikan Va dikalikan A sama dengan Mb, ini M ya, dikalikan Vb dikali valensi basanya. Ini berarti konsentrasi basanya itu pakai NaOH ya, 0,12. Volumenya tidak tahu, valensi basanya 1, jumlah OH-nya 1. Ini kalau untuk asam benzoat itu bukan melepas OH- ya, tetapi melepas H+. Jadi H+-nya 1 gitu ya. C6H5COO- dan H+. Oke, konsentrasinya berapa Mbak? Kita akan cari konsentrasinya. Rumus konsentrasi adalah GT dibagi MR. Nah, MR-nya nanti kita hitung ya, dibagi dengan volume. Nah, ini rumus konsentrasi. Saya akan hitung terlebih dahulu. 12 dikalikan 6 itu 72. 72 ditambah dengan 6 ya, berarti kan 78. 78 ditambah, oh ini ada C lagi ya, ditambah 12 ditambah 16 nya kalikan 2, 32. Jadi MR nya itu 122. 1000 dibagi 500 itu adalah 2. 4,88 dibagi 122 itu 0,04 ya. Saya kali dengan 2. Jawabannya 0,08 M. Oke, konsentrasinya adalah 0,08 M dikali volume yang dititrasi itu adalah 10 mili, valensi asamnya 1. Ini maaf ya, saya salah masukkan, bukan 0,12 ya dek, tetapi 0,2. Oke, maaf ya. Maka nanti VB sama dengan 0,08 dikalikan 10 itu adalah 0,8, kita bagi dengan 0,2. Maka VB nya 8 bagi 2 itu adalah 4 ya. Jawabannya 4 mili. Next ya, kita masuk ke soal nomor 19. Sebanyak 5 gram tablet vitamin C. Oke, saya punya vitamin C sebanyak 5 gram. Ya, kita tuliskan 5 gram. Rumusnya itu adalah H, C6, H7, O6. Dilarutkan dalam aqua D sehingga volumenya adalah 250 mili. Kemudian 50 mili larutan ini ya diambil 50 mili untuk dititrasi. Kita titrasi ya. Kita titrasi dengan NaHCO3 40 mili 0,04 M. Kita masuk ke rumus titrasi kembali ya. Nanti Ma dikalikan Va dikalikan A nya sama dengan Mb dikalikan Vb dikali B nya. Ini berarti basanya dalam bentuk garam ya. Ini garam basa. Ma nya itu V yang diambil itu adalah 50 mili. Valensi asamnya ini juga 1 ya. H plusnya yang lepas ini 1. Konsentrasi basanya itu 0,04, volumenya itu 40, valensi basanya 1. Nah, nanti ketemulah konsentrasi ini ya, asamnya ya. Maka nanti Ma sama dengan 0,04 dikalikan 40, hasilnya saya bagi 50. Maka 0,032 M ya. Ini konsentrasinya. Oke. Nah, setelah ketemu konsentrasi, kita bisa mencari massa. Rumusnya konsentrasi itu adalah GT dibagi dengan MR dikalikan 1000 dibagi dengan volume. Konsentrasinya 0,032 sama dengan gram terlarutnya berapa? Kita akan cari ya. Lah, MR-nya kita akan hitung ini MR-nya berapa? 12 dikalikan dengan 6 itu 72. 72 ditambah 1 tambah 7 itu 8 ya. Ditambah 16 kalikan 6 176. MR nya 176 dikalikan 1000 dibagi volumenya berapa? Volumenya 250. Coret ini ada 4 ya. Maka nanti GT sama dengan ini ke sana
0,032 dikali 176 saya bagi dengan 4. Gram terlarutnya ketemu ya, 1,408. Lah inilah gram hasil hitung ya. Nah terus vitamin C nya 5, berarti nanti kadarnya berapa Mbak? 1,408 gram per vitamin C totalnya tuh 5 gram, saya kali dengan 100%. Ya saya akan hitung ya, saya bagi dengan 5 lalu saya kali dengan 100%. Jawabannya 28,16%. Luar biasa ya. Ini adalah soal hot. Semoga kalian paham ya Dek. Next kita masuk ke soal nomor 20. Diketahui KSP Ag2CrO4, KSP nya adalah 2X. Ditanya kelarutannya, Ag2CrO4 terion jadi apa Dek? 2Ag plus dan CrO4 2-. Nah ini berarti kan 3 ion ya. Kalau 3 ion maka nanti tipe KSP nya untuk terner itu adalah 4S pangkat 3. Nah maka nanti 4S pangkat 3 sama dengan 2X. Maka nanti S pangkat 3 adalah 2X per 4. Ya maka nanti S nya adalah akar 3 dari 2X per 4. Paham ya? Oke, ada nggak? Oh ini hilang, ini bukan hilang ya, disederhanain ya, ini jadi 2 ya, akar 3 dari X per 2. Jawabannya adalah poin A. Oke, untuk soal nomor 21 sampai dengan 30 kita akan lanjut di part selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Ya, terima kasih perhatiannya. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen, share video kakak kepada teman kalian ya. Untuk bagian esai bisa lihat di YouTube Les Makim. Terima kasih. Assalamualaikum.